Setiap manusia, tanpa terkecuali, pasti pernah bertanya, mengapa ada orang yang tampak mudah sekali meraih keberhasilan, sementara sebagian lain seolah selalu tertinggal? Apakah rahasia sukses hanya sekadar keberuntungan, bakat, atau kecerdasan bawaan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menggelitik benak banyak orang, termasuk Rina, tokoh utama dalam kisah kita. Di dunia yang serba cepat dan kompetitif, tekanan untuk menjadi yang terbaik terasa begitu nyata. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai ujian, ranking kelas, atau gelar akademis adalah penentu masa depan. Namun, di balik segala pencapaian itu, ada satu faktor yang sering luput dari perhatian: pola pikir, atau yang dalam bahasa Inggris disebut mindset. Mindset bukan sekadar cara berpikir, melainkan lensa yang membentuk bagaimana kita memandang diri sendiri, tantangan, kegagalan, dan peluang. Konsep ini mulai dikenal luas berkat penelitian Carol S. Dweck, seorang profesor psikologi di Stanford University. Melalui puluhan tahun riset, Dweck menemukan bahwa pola pikir seseorang jauh lebih menentukan kesuksesan daripada bakat atau kecerdasan semata. Pada awalnya, dunia pendidikan dan psikologi lebih banyak menyoroti peran IQ dan bakat sebagai penentu utama keberhasilan. Namun, penelitian Dweck dan rekan-rekannya mengungkap fakta mengejutkan. Dua orang dengan kecerdasan setara bisa memiliki hasil hidup yang sangat berbeda, tergantung pada pola pikir yang mereka anut. Dweck membagi mindset menjadi dua: fixed mindset pola pikir tetap dan growth mindset pola pikir bertumbuh. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan adalah bawaan lahir dan tidak bisa berubah. Sebaliknya, mereka yang memiliki growth mindset yakin bahwa kemampuan bisa diasah melalui usaha, latihan, dan belajar dari kegagalan. Penelitian ini bukan sekadar teori. Dweck dan timnya melakukan eksperimen di berbagai sekolah, universitas, bahkan dunia olahraga dan bisnis. Hasilnya konsisten. Mereka yang memiliki growth mindset cenderung lebih sukses, lebih tangguh menghadapi kegagalan, dan lebih bahagia dalam jangka panjang. Dua jalan hidup, fixed mindset versus growth mindset. Mari kita mulai dengan dua kisah nyata yang menggambarkan perbedaan mendasar antara fixed mindset dan growth mindset. Kisah 1, Andi, sang juara yang takut gagal. Andi adalah siswa berprestasi sejak SD. Ia selalu mendapat nilai tertinggi, dipuji guru dan orang tua, dan sering menjadi kebanggaan keluarga. Namun, di balik prestasinya, Andi menyimpan ketakutan besar. Takut gagal. Setiap kali ada ujian atau lomba, ia merasa cemas berlebihan. Jika nilainya turun sedikit saja, ia merasa harga dirinya runtuh. Saat SMA, Andi mulai menghadapi tantangan yang lebih berat. Ia bertemu teman-teman baru yang juga pintar. Untuk pertama kalinya, Andi tidak lagi selalu menjadi nomor satu. Alih-alih berusaha lebih keras, Andi justru mulai menghindari tantangan. Ia memilih mata pelajaran yang mudah, enggan ikut lomba, dan menolak mencoba hal baru. Dalam pikirannya, kegagalan adalah aib yang harus dihindari. Lama-kelamaan, prestasi Andi menurun. Ia kehilangan motivasi belajar dan merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan. Inilah contoh nyata fixed mindset. Keyakinan bahwa kegagalan adalah cermin dari identitas diri, sehingga lebih baik menghindar daripada mencoba dan gagal. Kisah 2, Siti, si pejuang pantang, menyerah. Berbeda dengan Andi, Siti bukanlah siswa yang menonjol di kelas. Nilainya biasa-biasa saja, bahkan pernah beberapa kali tidak naik kelas. Namun, Siti punya satu kelebihan, ia tidak pernah menyerah. Setiap kali gagal, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Siti rajin meminta masukan dari guru, mencoba berbagai cara belajar, dan tidak malu bertanya kepada teman. Ia juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, meski sering kalah di awal. Namun, dari kekalahan itu, Siti justru semakin termotivasi untuk berlatih lebih giat. Beberapa tahun kemudian, Siti berhasil masuk universitas negeri favorit melalui jalur prestasi non-akademik. Ia menjadi ketua organisasi mahasiswa, dan dikenal sebagai pribadi yang gigih, rendah hati, dan selalu mau belajar. Siti adalah contoh nyata growth mindset. Kegigihan, keterbukaan terhadap kritik, dan keyakinan bahwa kemampuan bisa terus berkembang.
Studi kasus, mindset dalam dunia pendidikan dan olahraga, pendidikan. Kelas yang berubah karena mindset. Sebuah sekolah di California pernah melakukan eksperimen sederhana. Dua kelas dengan tingkat kecerdasan rata-rata yang sama diberi perlakuan berbeda. Kelas A selalu dipuji atas kecerdasan mereka setiap kali berhasil, sementara kelas B dipuji atas usaha dan strategi mereka. Hasilnya, siswa di kelas B lebih berani mencoba soal-soal sulit, tidak takut salah, dan nilai akhirnya meningkat signifikan. Sementara kelas A, meski awalnya unggul, menjadi takut gagal dan cenderung menghindari tantangan. Rina, yang kini menjadi guru, terinspirasi dari studi ini. Ia mulai mengubah cara memberikan pujian kepada murid-muridnya. Ia memberi apresiasi pada proses, bukan hanya hasil. Lambat laun, suasana kelas berubah. Murid-murid jadi lebih aktif, saling mendukung, dan tidak takut bertanya meski salah. Olahraga, atlet dunia dan rahasia mental juara. Dalam dunia olahraga, growth mindset adalah kunci utama. Michael Jordan misalnya pernah dikeluarkan dari tim basket SMA-nya karena dianggap kurang berbakat. Namun, ia tidak menyerah. Ia berlatih lebih keras, belajar dari kegagalan, dan akhirnya menjadi legenda NBA. Pelatih-pelatih kelas dunia seperti Phil Jackson dan Sir Alex Ferguson juga menanamkan growth mindset pada timnya, mendorong pemain untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Penelitian menunjukkan atlet dengan growth mindset lebih tahan tekanan, cepat bangkit dari kekalahan, dan mampu mempertahankan performa puncak dalam jangka panjang. Mereka tidak takut gagal, karena tahu kegagalan adalah bagian dari proses menjadi juara. Penjelasan ilmiah bagaimana mindset terbentuk. Mindset bukan bawaan lahir, melainkan hasil interaksi antara gen, lingkungan, dan pengalaman hidup. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan berubah, fenomena yang disebut neuroplastisitas. Ketika seseorang belajar hal baru atau menghadapi tantangan, sel-sel otak membentuk koneksi baru. Semakin sering digunakan, koneksi ini semakin kuat. Penelitian Dweck menunjukkan, anak-anak yang diberi pemahaman bahwa otak bisa berkembang melalui usaha cenderung lebih gigih dan tidak mudah menyerah. Mereka berani mengambil risiko, mencoba strategi baru, dan tidak takut gagal. Sebaliknya, anak yang percaya kecerdasan itu tetap cenderung cepat menyerah saat menemui kesulitan. Faktor lingkungan juga sangat berperan. Pola asuh orang tua, cara guru mengajar, budaya sekolah, dan lingkungan sosial membentuk cara pandang anak terhadap kemampuan dirinya. Pujian yang berlebihan pada hasil tanpa memperhatikan proses justru bisa menumbuhkan fixed mindset di dunia kerja dan kepemimpinan. Di dunia profesional, perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset sangat nyata. Perusahaan-perusahaan inovatif seperti Google, Microsoft, dan Netflix dikenal memiliki budaya growth mindset. Mereka mendorong karyawan untuk berani bereksperimen, tidak takut gagal, dan selalu belajar dari pengalaman. Pemimpin dengan growth mindset menciptakan lingkungan yang aman untuk mencoba hal baru. Mereka tidak menyalahkan tim saat gagal, melainkan mencari solusi bersama. Sebaliknya, pemimpin dengan fixed mindset cenderung defensif, sulit menerima kritik, dan lebih fokus pada pencitraan diri daripada pertumbuhan tim. Kisah nyata datang dari Satya Nadella, CEO Microsoft. Ketika ia mengambil alih kepemimpinan, Microsoft sedang stagnan. Nadella menerapkan growth mindset di seluruh organisasi, mendorong kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Hasilnya, Microsoft kembali menjadi salah satu perusahaan teknologi terdepan di dunia. Mindset dalam hubungan keluarga dan pengasuhan. Mindset tidak hanya memengaruhi prestasi akademis atau karier, tetapi juga hubungan pribadi. Dalam keluarga, pasangan dengan growth mindset lebih mampu menghadapi konflik, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Mereka tidak mudah menyalahkan, melainkan mencari jalan keluar bersama. Dalam pengasuhan, orang tua berperan besar dalam menanamkan mindset pada anak. Anak yang selalu dipuji karena pintar cenderung takut gagal, sementara anak yang dipuji karena usaha dan proses lebih berani menghadapi tantangan. Pujian yang tepat membentuk anak menjadi pribadi tangguh, gigih, dan tidak mudah menyerah. Rina,
Sebagai guru dan calon orang tua, bertekad untuk selalu menanamkan growth mindset pada anak-anak dan murid-muridnya. Ia percaya masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang berani bermimpi, berusaha, dan tidak takut gagal. Strategi praktis mengubah mindset. Mengubah mindset bukan perkara mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan. Sadari pola pikir sendiri. Refleksikan bagaimana Anda merespons kegagalan, kritik, dan tantangan. Apakah Anda cenderung menghindar atau justru tertantang? Ubah bahasa diri. Ganti kalimat "aku tidak bisa" menjadi "aku belum bisa". Kata "belum" membuka peluang untuk belajar dan berkembang. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Rayakan usaha, strategi, dan kemajuan kecil. Jadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi, bukan alasan untuk menyerah. Cari inspirasi dari orang lain. Belajar dari kisah sukses dan kegagalan orang lain. Jadikan mereka sumber motivasi, bukan ancaman. Latihan konsisten. Mindset adalah kebiasaan. Semakin sering dilatih, semakin kuat tertanam dalam diri. Tahukah kalian, Thomas Edison pernah berkata, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Sungguh luar biasa, bukan? Edison adalah contoh nyata dari apa yang disebut growth mindset. Bayangkan saja, ketika semua orang melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, Edison melihatnya sebagai proses menuju keberhasilan. Setiap percobaan yang gagal baginya adalah pelajaran berharga yang membawanya selangkah lebih dekat ke tujuan. Dan hasilnya, ia berhasil menciptakan lampu pijar yang benar-benar mengubah dunia kita. Sekarang, mari kita berbicara tentang Rina. Rina adalah seseorang yang awalnya terjebak dalam pola pikir fixed mindset. Tapi setelah memahami konsep growth mindset, hidupnya benar-benar berubah. Ia mulai berani bermimpi lebih besar dan tidak lagi takut mencoba hal baru. Yang paling menarik dari perjalanan Rina adalah bagaimana ia mengubah pandangannya terhadap kegagalan. Kini, ia percaya bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju versi terbaik dirinya. Sungguh transformasi yang luar biasa. Izinkan saya berbagi beberapa kutipan indah dari Carol S. Dweck, sang pencetus teori growth mindset. Yang pertama, becoming is better than being. Menjadi lebih baik daripada sekadar ada. Yang kedua, even in the growth mindset, failure can be a painful experience, but it doesn't define you. Bahkan dalam growth mindset, kegagalan bisa menyakitkan, tapi itu tidak mendefinisikan diri kita. Dan yang ketiga, usaha adalah salah satu hal yang memberi makna pada kehidupan. Sahabat, growth mindset bukan hanya untuk pelajar, atlet, atau profesional. Setiap orang di bidang apapun bisa menerapkan pola pikir ini dalam hidupnya. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Dalam dunia wirausaha, pengusaha sukses seperti Jack Ma dari Alibaba dan Elon Musk dari Tesla dan SpaceX mengalami banyak kegagalan sebelum berhasil. Mereka selalu belajar dari pengalaman dan tidak takut mengambil risiko. Di bidang seni dan kreativitas, seniman besar seperti Vincent van Gogh dan J.K. Rowling pernah ditolak berkali-kali. Namun mereka terus berkarya dengan tekun dan akhirnya diakui dunia. Yang tidak kalah penting, growth mindset juga membantu kesehatan mental kita. Dengan pola pikir ini, seseorang menjadi lebih tangguh menghadapi stres, depresi, dan tekanan hidup. Kita lebih mudah bangkit dari keterpurukan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan growth mindset dalam diri kita? Saya punya beberapa tips praktis yang bisa kalian coba. Pertama, mulailah jurnal refleksi. Tuliskan pengalaman gagal dan pelajaran yang kalian dapatkan setiap hari. Ini akan membantu kalian melihat pola dan belajar dari setiap pengalaman. Kedua, bergabunglah dengan komunitas positif. Lingkungan yang mendukung sangat membantu dalam membentuk mindset kita. Ketiga, belajarlah dari kritik. Jadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan alasan untuk berkecil hati. Keempat, terus belajar. Ikuti seminar, baca buku, dan cari mentor yang bisa membimbing perjalanan kalian. Kelima, rayakan proses. Apresiasi setiap langkah kecil menuju tujuan, bukan hanya hasil akhir. Sahabat,
Perjalanan menuju growth mindset adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Rina yang tadi saya ceritakan, kini menjalani hidup dengan semangat baru. Ia menyadari bahwa kesuksesan bukan soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling gigih dan mau belajar. Dan ia ingin membagikan semangat ini kepada siapapun yang ia temui, agar semakin banyak orang yang berani bermimpi dan berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Jika kalian merasa terjebak dalam kegagalan atau merasa tidak cukup pintar, ingatlah bahwa kemampuan bisa diasah. Usaha, ketekunan, dan kemauan belajar jauh lebih penting daripada bakat bawaan. Tantang diri kalian untuk terus berkembang, dan jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Seperti yang dikatakan Carol S. Dweck, "The view you adopt for yourself profoundly affects the way you lead your life." Pandangan yang kalian pilih untuk diri sendiri sangat mempengaruhi cara kalian menjalani hidup. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Saya berharap video ini bisa memberikan semangat baru dalam perjalanan hidup kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh.